Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman. Manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Pasti luar biasa bukan? Karena Tuhan kita sudah memelihara kita sepanjang minggu ini. Mari sebelum masuk dalam ibadah ini bersama-sama kita saat teduh sejenak. Pemazmur berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib." Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami semua berkumpul dan berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, berserah ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, agar kami dapat menerima dan dapat melakukan setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan,
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita persiapkan hati kita berdoa untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami tetap bersyukur, kami tetap percaya kepada Engkau. Kendatipun keadaan belum juga membaik, situasi di sekeliling kami bahkan semakin memburuk, tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Engkau yang mengizinkan semua terjadi dan semua berada di dalam kontrol-Mu Tuhan. Karena Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau, kami tetap ingin bersama-sama terus merenungkan firman-Mu, bersama-sama kami ingin belajar dan terus belajar, terus melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami yang masih harus kami jalankan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan jemaat, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Judul perikopnya adalah Yesus dan Hukum Taurat. Saya akan membacakannya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara bisa membacanya juga di rumah, di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, bersama-sama kita kembali baca ayat yang ke-20. Di sini ada penekanan yang penting sekali. Saudara akan pahami nanti. Bapak saudara, kita ulang sekali lagi ayat yang ke-20. Karena di sini ada penekanan yang penting sekali yang akan kita sama-sama simpulkan di akhir khotbah ini. Mari kita ulang bersama-sama ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, apa yang dituliskan oleh Matius dalam bagian firman Tuhan ini, kalau saudara-saudara lihat teks merah yang digunakan di dalam Alkitab, Bapak Saudara, itu menandakan bahwa itu dinyatakan langsung, itu disampaikan langsung oleh Yesus sendiri dan bukan sebuah penguraian yang dibuat oleh penulis Alkitab,
tetapi itu merupakan statement langsung yang langsung dikeluarkan oleh Yesus. Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, ya. Kalau kita melihat ayat yang ke-17, Saudara, kita lihat ayat yang ke-17. Di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kepada para pendengarnya pada waktu itu, janganlah kamu menyangka. Saudara-saudara, ungkapan Yesus, janganlah kamu menyangka, itu berarti ada sesuatu gejolak yang terjadi di seputar bangsa Israel, di seputar kehidupan orang-orang Yahudi yang apa? Yang mempertanyakan kehadiran Yesus. Untuk apa dia hadir? Orang kami sudah sempurna menjalankan hukum Taurat. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah begitu luar biasa mengajarkan kepada orang-orang Yahudi tentang bagaimana kehidupan keagamaan yang harus dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Mereka sudah merasa puas. Mereka sudah merasa cukup dengan hidup keagamaan mereka. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia, ada suara-suara yang beredar di sekelilingnya yang apa? Berkata bahwa untuk apa dia datang ke dunia ini? Toh kami juga sudah baik, gitu ya. Toh kami juga sudah melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kami sudah melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat dengan baik. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam di dalam bait suci telah mengajarkan kami cara hidup untuk menjadi umat Allah. Nah, untuk apa lagi orang ini datang? Jangan-jangan ini orang mau merubah. Ya. Orang sudah baik-baik kok keadaannya. Orang sudah sempurna kondisinya. Kenapa dia harus datang? Dan kemudian begitu luar biasa dipersiapkan jalannya sampai-sampai ada nabi ya yang mempersiapkan jalannya. Yohanes Pembaptis meratakan jalan, mempersiapkan kedatangan Mesias. Nah, kami nggak butuh Mesias, kami sudah sempurna melakukan hukum Taurat. Kami sudah sempurna, para ahli-ahli kami, guru-guru agama kami, sudah mengajarkan kepada kami tentang bagaimana menjadi umat Allah, tentang bagaimana hidup sebagai umat Allah. Makanya Yesus mengeluarkan statement ini. Di bagian awal dia mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti ada persepsi, ada konotasi yang dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu bahwa Yesus Kristus itu tidak sama seperti hukum Taurat. Ada sangkaan. Tadi Yesus mengatakan jangan kamu menyangka. Jadi ada sangkaan yang diberikan kepada Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ada sangkaan yang diberikan kepada Yesus. Di mana pada saat itu, Yesus itu dianggap sebagai seseorang yang bertolak belakang. Seseorang yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Nanti juga akan kita bisa melihat bagaimana perjalanan Yesus. Benar, memang dia melakukan sesuatu di hari Sabat, ya. Dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Kemudian dia mengizinkan murid-muridnya untuk memetik gandum di hari Sabat juga. Jadi, oh benar, ini orang nggak sesuai dengan hukum Taurat. Ada sangkaan-sangkaan yang kemudian diberikan kepada Yesus, dan Yesus mengatakan kepada para pendengarnya pada waktu itu, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Saudara, mengapa Yesus mengatakan hal itu kepada para pendengarnya pada waktu itu, kepada kita juga pada hari ini? Kenapa?
Karena selama ribuan tahun, Bapak Saudara, perhatikan baik-baik, selama ribuan tahun bangsa itu hidup sebagai bangsa, mereka menjalankan hukum dan menjadi orang-orang yang legalis. Maksudnya apa? Orang-orang yang melaksanakan aturan-aturannya, orang-orang yang melaksanakan tertib ritual-ritualnya, orang-orang yang melaksanakan aktivitas-aktivitas rohaninya, tapi mereka tidak mengerti makna di balik apa yang mereka lakukan. Mereka sekedar melakukannya sebagai sebuah rutinitas. Mereka berteriak pada Tuhan, mereka berteriak kepada Allah mereka. Tetapi apa? Mereka berteriak tanpa makna, tanpa sebuah penghayatan. Dan itu terjadi selama ribuan tahun, Saudara. Mereka menjadi bangsa yang begitu legalis. Mereka menjadi bangsa-bangsa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang pada akhirnya menjadi orang-orang yang mengkultuskan sebuah ritual sebagai sesuatu yang wajib kita lakukan. Kalau Anda tidak melakukannya, maka Anda melanggar hukum. Padahal, Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan itu memberikan hukum itu benar, ya benar. Tetapi Tuhan ingin kita mendapatkan maknanya. Tuhan ingin orang yang melakukannya itu mengerti apa makna di balik tindakan yang dia lakukan. Saudara, dari awal Tuhan memberikan hukum itu. Semua itu ada maksudnya. Ketika Paskah, bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka diberikan perintah untuk menyematkan darah anak domba di ambang pintu rumahnya, di kanan kirinya. Saudara, itu membentuk sebuah simbol salib. Ya, mempersiapkan konsep mereka, mempersiapkan hati mereka. Kalau mereka tangkap baik-baik prinsipnya, mereka akan memahami simbol salib itu sudah mulai diberikan itu ribuan tahun sebelum Yesus datang. Tapi mereka nggak paham. Mereka hanya paham kejadiannya. Mereka hanya paham aktivitasnya. Mereka hanya paham bahwa Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Tapi mereka nggak tahu simbol itu untuk apa. Dan kalau saudara-saudara melihat pengorbanan lembu, sapi, atau semua binatang yang dipakai pada waktu itu, sebenarnya di balik tindakan itu ada makna yang Tuhan ingin kita pahami. Anda dan saya yang buat dosa, tapi yang mati siapa? Sapi. Yang mati lembu. Yang mati kambing. Kita yang salah, tapi yang mati pihak lain. Kita yang buat salah, tapi yang menanggung akibatnya adalah pihak lain. Ya, ini sapi. Sapi salah apa? Lembu salah apa? Domba salah apa? Mereka tidak punya salah apa-apa untuk dikorbankan. Tetapi pada akhirnya orang-orang Yahudi melakukan semua itu berdasarkan rutinitas yang mereka lakukan. Kalau mereka buat dosa, mereka lakukan permohonan pengampunan dosa. Mereka korbankan lembu sapi sebagai wujud permohonan mereka. Tapi mereka tidak tahu makna di balik semua itu. Bahwa ada makna yang Tuhan ingin kita pahami. Dan makna itu adalah makna yang mempersiapkan kehadiran Mesias. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Kitab Suci. Injil menjelaskan bagaimana Yesus menjadi anak domba Allah yang kemudian mengambil alih, dia take over semua dosa-dosa kita. Kita yang berdosa tapi dia yang dihukumkan. Kita yang berdosa, kita yang melakukan pelanggaran, kita yang melakukan kejahatan-kejahatan, tapi yang dihukum Yesus. Sinkron nggak dengan apa yang terjadi sebelum itu pada zaman Perjanjian Lama? Kalau saudara-saudara melihat itu menggambarkan, tapi orang Yahudi, para pemimpin mereka, tua-tua mereka tidak memahami hal itu. Mereka hanya menjalankan aktivitas pengorbanan lembu sapi sebagai sebuah rutinitas. Bagi mereka yang penting, kalau saya buat dosa, saya beli sapi, saya korbankan, selesai masalah.
Makanya Tuhan bilang di Mazmur, lembu sapi dia nggak minta, dia nggak butuh semuanya itu. Kalau saja dia mau, dia bisa datangkan kok apapun yang dia inginkan, dia bisa datangkan, dia nggak makan semuanya itu. Melalui pemazmur, Tuhan ingin menyatakan kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi, dia sudah begitu muak dengan semua aktivitas pengorbanan yang dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka melakukannya tanpa makna. Sama halnya seperti sunat. Tuhan memberikan perintah untuk sunat kepada mereka. Tuhan ingin memberikan sebuah makna sebenarnya di balik perintah itu. Tuhan ingin membedakan mereka. Tuhan ingin melakukan separasi antara mereka dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga sunat itu bukan hanya sekedar sebuah aktivitas lahiriah di mana kulit katan laki-laki dibuang dan kemudian selesai urusannya. Tapi tanda sunat itu merupakan sebuah tanda di mana pada akhirnya orang-orang Yahudi melakukan pemisahan. Mereka berbeda dengan bukan umat Tuhan. Mereka adalah umat-umat Tuhan yang harus hidup di dalam ketetapan yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Mereka tidak boleh bercampur baur dengan dunia. Mereka harus melakukan separasi, berbeda dengan dunia ini. Sehingga sunat yang mereka lakukan bukan sebuah aktivitas lahiriah semata, tapi mereka melakukannya hanya sebagai aktivitas lahiriah. Anak umur 8 hari disunat, ya betul. Tapi mereka nggak paham kenapa mereka melakukan itu. Mereka melakukan semua itu tanpa makna. Sama halnya seperti hari Sabat. Mereka melakukan, iya, sampai sekarang mereka melakukan ketetapan tentang hari Sabat itu. Tapi mereka nggak tahu maknanya apa. Saya nggak mungkin jelaskan satu persatu semua makna-makna di balik hukum Taurat yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tetapi yang paling pasti, yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu, yang menjadi guru-guru orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka mengajarkan kepada umat, dan mereka apa? Menjadi orang-orang yang legalis. Mereka melakukan sesuatu tanpa sedikit pun makna, tanpa mereka pahami maknanya. Sehingga pada akhirnya ketika Mesias datang, ketika Yesus datang ke dunia, mereka nggak siap menerima Yesus. Padahal Yesus adalah orang yang sudah direncanakan oleh Bapaknya itu ribuan tahun. Sebelum dia hadir, itu ribuan tahun sudah disampaikan kepada Hawa. Kepada Hawa, Tuhan menyampaikan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Siapa manusia yang lahir hanya dari seorang perempuan tanpa peran serta seorang laki-laki? Yesus, bukan? Hanya dia yang lahir tanpa peran serta laki-laki. Semua kita lahir dengan sumbangsi dari ayah kita, sumbangsi dari laki-laki. Tapi ada satu orang yang lahir ke dunia ini tanpa sumbangsi laki-laki. Dan itu dinubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus hadir. Mereka nggak paham. Mereka nggak mengerti. Mereka memahaminya mereka jadikan sebagai sebuah sebagai sebuah aktivitas lahiriah semata. Akhirnya mereka menjalankan ritual-ritualnya, mereka menjalankan aktivitas-aktivitas rohaninya, tapi mereka nggak tahu apa makna di balik semua itu. Satu kali saya pernah menguji skripsi mahasiswa di sebuah sekolah teologi. Saya bertanya kepada mahasiswa itu, saudara, bagaimana caranya supaya kita diselamatkan? Atau dengan cara apa kita diselamatkan Tuhan? Dia menjawabkan, kita diselamatkan oleh karena anugerah. Kita dibenarkan oleh karena iman. Oh benar, saya bilang. Betul sekali kamu. Terus saya tanya sama dia, terus bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang hidup sebelum masa Yesus? Oh, mereka diselamatkan karena mereka melakukan
hukum Taurat katanya. Langsung saya coret. Ulang skripsi kamu. Karena Tuhan tidak pernah merubah konsep keselamatan. Tidak pernah dia mengubah yang dahulu dengan perbuatan, sekarang dengan anugerah. Sepanjang masa Tuhan memberikan keselamatan cuma-cuma kepada semua orang. Baik sebelum Yesus datang, saat Yesus datang, maupun setelah Yesus datang. Saudara-saudara, kita ini percaya kepada Yesus yang tidak pernah kita jumpai kan? Betul? Saya nggak pernah berjumpa dengan Yesus secara fisik. Tapi saya percaya kepada apa yang dia kerjakan. Dia menggantikan saya. Dia menebus saya daripada penghukuman yang seharusnya saya tanggung. Jadi saya percaya kepada Mesias yang sudah datang. Sedangkan orang-orang PL, mereka juga percaya kepada Mesias yang dijanjikan atau Mesias yang akan datang. Jadi sama-sama kita nggak pernah ketemu, kita percaya kepada Mesias yang sudah datang, mereka percaya kepada Mesias yang akan datang, tetapi sudah dijanjikan kepada mereka sejak Hawa melakukan kejahatan, sejak Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, Yesus sudah dijanjikan. Dan itulah yang dipercayai oleh orang-orang pada waktu itu. Makanya saudara-saudara, Abraham bukan dibenarkan karena perbuatannya. Abraham dibenarkan oleh Tuhan karena apa? Karena imannya, karena percayanya kepada Tuhan. Semua tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, mereka diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Saudara tahu Salomo? Dia sampai begitu menyesal dengan kehidupannya. Kalau saudara-saudara melihat kitab Pengkhotbah itu adalah buku penyesalan Salomo yang paling luar biasa. Sampai dia mengatakan bahwa segala sesuatu sia-sia, segala sesuatu itu percuma, nggak ada gunanya, nggak penting. Padahal sebelumnya dia mempunyai segala sesuatunya. Sebelumnya dia menjadi orang yang begitu hebat, menjadi orang yang begitu luar biasa. Tapi di masa tuanya dia bilang, semuanya nggak ada gunanya, semuanya sampah, semuanya nggak penting. Ya. Salomo begitu menyesal, saudara. Dia melakukan perbuatan baik, banyak sekali pasti. Jahatnya banyak, baiknya pun juga banyak pasti. Sebagai seorang raja yang berkuasa, dia pasti penuhi dengan berbagai hal itu. Dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan kekuasaannya, tapi dia juga bisa melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi dia akhirnya mengatakan bahwa semua sia-sia. Kenapa, saudara? Karena dia sadar bahwa ternyata apapun yang dia lakukan di bawah koleng langit ini, kalau bukan Tuhan yang memimpin kita, maka semuanya akan percuma, sia-sia buat kita. Nggak ada gunanya. Tak ada satupun perbuatan baik yang bisa membuat Tuhan membukakan pintu surganya buat kita. Tak ada satupun amal yang bisa kita kerjakan buat Tuhan. Terlalu miskinkah Tuhan sehingga dia bangga dengan hartamu? Tidak. Tuhan tidak terlalu miskin sehingga dia bangga dengan pemberian-pemberianmu. Dia memiliki seluruh alam raya ini. Dia mempunyai segala sesuatunya. Apa yang belum pernah Anda lihat hari ini pun Tuhan bisa datangkan ke dalam dunia ini. Kalau dia mau. Dia nggak butuh uangmu. Dia nggak butuh hartamu. Dia nggak butuh kebaikanmu. Kebaikan kita tuh palsu, saudara. Kebaikan kita tuh palsu. Seringkali kebaikan kita itu ada motivasi di baliknya. Saudara baik kenapa? Karena berpikir supaya orang lain baik sama saudara kan. Coba orang lain gak baik sama kita, pasti kita akan berhenti berbuat baik. Adakah orang yang dijahati terus, dijahati akhirnya dia tetap berbuat baik? Hampir gak ada, saudara. Kalaupun ada mungkin sedikit sekali. Hampir gak ada orang yang terus dijahati gitu ya, akhirnya dia tetap berbuat baik meskipun terus dijahati. Minimal orang itu pasti akan pergi menjauhi kejahatan yang dibuat oleh sesamanya itu. Jadi kebaikan
kebaikan yang kita buat itu semuanya seringkali ada motivasi di baliknya itu. Jujur atau tidak, silakan Anda pikirkan, kebaikan kita itu semu, kebaikan kita itu palsu. Oleh karena itu, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kebaikan kita sebagai perhitungan untuk menentukan kita masuk atau tidak ke dalam surga. Dia benar-benar memberikan surga kepada kita berdasarkan anugerahnya yang kita yakini dengan iman kita. Jadi kita percaya Tuhan sudah memberikan anugerah buat kita. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh karena itu kita diselamatkan Tuhan. Bukan karena uangmu, bukan karena kebaikanmu. Nah, orang-orang Yahudi mereka masih menganggap bahwa apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, persembahan korban-korban yang mereka berikan kepada Tuhan, itu cukup. Aktivitas lahiriah yang mereka lakukan itu cukup. Dengan mereka menjalankan sabat itu cukup. Dengan mereka melakukan segala sesuatunya yang diatur oleh hukum Taurat, itu cukup. Cukup untuk Tuhan membukakan pintu surganya bagi mereka. Padahal sama sekali tidak cukup, saudara. Karena Tuhan tidak membukakan pintu surganya hanya karena perbuatan seseorang. Makanya sejak zaman perjanjian lama sampai zaman yang akan datang, semua orang diselamatkan karena imannya. Dia dibenarkan karena percayanya kepada Kristus. Bukan karena kebaikannya, bukan karena amal perbuatannya. Oleh karena itu Yesus mengatakan, kalau saudara-saudara perhatikan, Dia datang untuk apa? Menggenapi, bukan meniadakan. Dia ingin menggenapi. Menggenapi apa? Menggenapi apa yang dijanjikan kepada bangsa itu. Sebelum bangsa itu dibentuk menjadi sebuah bangsa, Yesus sudah dijanjikan kepada mereka bahwa Mesias akan datang. Sejak zaman Hawa melakukan kejahatan, semenjak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, mereka memetik pohon itu, pada akhirnya mereka dijanjikan oleh Tuhan bahwa akan datang Mesias yang meremukkan kepala si ular itu, atau simbol daripada si jahat, iblis. Nah, itulah yang diyakini oleh Abraham. Itulah yang diyakini oleh Nuh. Itulah yang diyakini oleh Henok. Itulah yang diyakini oleh semua tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Tetapi banyak di antara mereka salah memahami Taurat Tuhan. Mereka memahami Taurat berdasarkan aktivitas lahiriahnya. Mereka memahami Taurat berdasarkan tindakan-tindakannya. Tapi mereka nggak tahu makna di balik tindakan yang mereka lakukan. Saudara, Tuhan ingin kita tuh melakukan sesuatu itu dengan makna. Ya, kita melakukan sesuatu itu dengan apa? Dengan penghayatan. Kenapa kita melakukannya? Kenapa kita mengerjakan hal itu? Kita harus memahami apa makna di balik tindakan yang kita lakukan. Apa? Ada makna yang Anda bisa rasakan, gumulkan dalam dirimu tentang tindakan-tindakan yang kita lakukan. Anda harus menjadi orang-orang yang bisa memaknai setiap hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, bukan menjadi sebuah rutinitas belaka. Saudara, kenapa kita datang beribadah kepada Tuhan? Saudara harus tahu maknanya. Ya, kita menyerahkan diri kita. Kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Makanya kita bersama-sama berkumpul. Kita bersama-sama menyatukan hati kita, memuji Tuhan. Bersama-sama kita tinggikan Dia. Kita agungkan Dia. Karena Dialah yang memelihara hidup kita. Itu tujuan ibadah, saudara. Bukan sebagai sebuah ajang di mana kita bisa menunjukkan kebaikan kita, menunjukkan kelebihan kita. Bukan hanya sekedar sebagai sebuah rutinitas. Anda harus datang tiap hari Minggu ke gereja. Apakah itu ibadah secara fisik atau secara online, yang penting kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan itu cukup. Anda harus memaknai dengan baik setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini.
Dia tidak meniadakan hukum Taurat. Semua hukum Taurat yang diberikan kepada orang Israel itu baik. Jadi ada 3 jenis hukum Taurat. Hukum moral, yaitu 10 hukum Taurat. Hukum seremonial, hukum-hukum yang mengatur tentang peribadatan. Dan hukum sipil, hukum yang mengatur tentang kehidupan sosial masyarakat. Hukum bangun-membangun, ya itu diatur juga bagaimana caranya supaya kuat bangunan itu, diatur. Dan semua itu baik. Nah, Tuhan tidak ingin meniadakan semuanya itu, tapi Tuhan ingin memberitahukan kepada orang bahwa di balik setiap perintah yang Tuhan berikan, ada makna, ada prinsip yang harus Anda tangkap, ada prinsip yang Anda harus pahami. Kenapa Tuhan memerintahkan saya untuk melakukan hal itu? Ada makna di balik semua itu. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita melihat apa yang firman Tuhan catat dari berbagai banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam Alkitab, Tuhan itu adalah Allah yang melihat hati. Dia melihat motivasi hati kita. Dia lebih utama melihat apa yang suara hati kita tunjukkan kepada Dia. Ketika Samuel ingin mengurapi Saul dan Tuhan menolak Saul, Tuhan mengatakan apa kepada Samuel? Ya, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Meskipun perawakan si Saul itu besar, gagah perkasa, dan layak untuk menjadi raja, tapi Tuhan melihat hatinya nggak beres. Motivasinya nggak beres. Hanya Tuhan memilih Daud yang kecil, yang imut, begitu ya, yang tidak punya otot, yang kerjanya hanyalah menggembalakan domba kambing di padang gurun. Dia memilih Daud yang sederhana itu untuk menjadi raja atas Israel, bukan Saul. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatinya. Dan dalam banyak hal Tuhan juga melihat hati seseorang. Ketika saudara ingat sebuah kejadian di mana ada seorang janda miskin yang memberikan sedikit, tapi dia memberikan sedikit dari kekurangannya. Dan ada orang-orang yang memberikan banyak, tetapi banyak itu diberikan dari kelebihannya. Tuhan puji yang mana? Tuhan puji janda yang miskin itu kan. Kenapa? Karena dia memberikan dari apa yang sebenarnya tidak bisa ia berikan. Mungkin dia lebih mementingkan seharusnya kehidupan pribadinya. Tapi dia berikan dari ketidakmampuannya. Dan Tuhan memuji janda yang miskin itu. Tapi jangan juga karena kita baca firman Tuhan itu, terus kemudian kita kasih sedikit sama Tuhan, padahal kita terima banyak dari Tuhan, begitu kan? Kita pakailah ayat firman Tuhan, janda itu memberikan sedikit tapi dipuji oleh Tuhan. Jadi aku kasih sedikit aja, karena yang sedikit itulah yang dipuji oleh Tuhan. Oh tidak, saudara. Anda harus memberikan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada engkau. Kalau engkau diberikan banyak, kalau engkau dipercayakan banyak, maka berikan banyak juga. Kalau memang engkau tidak punya apa-apa, dan kemudian engkau hanya memberikan sedikit, ya tidak apa-apa. Tapi kalau engkau punya banyak, jangan kau kasih sedikit. Karena kepada siapa yang dipercayakan sesuatu yang banyak, maka ia harus memberikan yang banyak juga bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita sesuai kapasitas kita masing-masing. Jadi jangan pakai firman Tuhan untuk memelintir firman Tuhan. Saya hanya mau angkat topik di mana Tuhan sebenarnya itu melihat hatimu jauh lebih dalam ketimbang dia melihat aktivitas yang kita lakukan. Karena ribuan tahun orang melakukan sesuatu itu dengan legalis. Semata-mata karena selesai aktivitasnya, selesai kegiatannya, selesai ritualnya, selesai pula tanggung jawabnya, selesai pula penilaiannya. Cukup dengan aktivitas itu, maka Tuhan dipuaskan. Oh enggak, saudara. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hati saya dan Anda.
untuk apa kita melakukannya. Dia melihat pemaknaan yang kita buat. Saya melakukan ini karena kasih saya kepada Tuhan. Seperti yang Paulus katakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Dia mengatakan apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Hatimu kau berikan. Kau lakukan apapun yang bisa engkau lakukan seperti untuk Tuhan. Engkau punya banyak, berikan banyak. Kalau engkau punya sedikit, hanya bisa berikan sedikit, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan melihat hatimu, bahwa engkau mau memberikan sesuatu yang sedikit sekalipun. Saudara, kita harus bisa memaknai hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak meniadakannya. Semua hukum yang Tuhan berikan kepada kita, secara khusus hukum-hukum moral yang Dia berikan kepada kita di dalam 10 hukum Taurat yang Dia berikan melalui Musa, semua itu baik. Dari hukum pertama sampai dengan hukum yang ke-10, itu baik bagi kita. Kita melakukannya, tapi jangan lupa, Anda harus memaknai apa yang Anda lakukan. Kenapa Anda melakukannya? Anda melakukannya bukan karena motivasi lahiriah semata. Anda melakukan, Anda tidak berzina. Ada kan perintah hukum Taurat, jangan berzina. Kenapa Anda nggak berzina? Semata-mata bukan karena Anda menginginkan supaya pasangan Anda tidak berzina juga. Karena saya tak berzina, maka saya mengharapkan dia pun tak berzina. Bukan semata-mata karena itu. Bukan karena semata-mata kita ingin mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang kita lakukan. Kenapa kita melakukan hal itu? Karena kita ingin menunjukkan kesetiaan, nilai sebuah kesetiaan, nilai sebuah komitmen yang kita buat bersama-sama itu. Jadi kita melakukannya dengan makna. Sama halnya seperti Tuhan, Dia setia melakukan segala sesuatunya. Maka kita pun belajar untuk setia melakukan segala sesuatunya. Apapun keadaannya, kita melakukannya. Kita tidak melakukan yang jahat, bukan karena supaya orang lain tidak jahat sama kita. Tidak. Kita melakukan yang tidak jahat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itulah jati diri kita setelah Tuhan mengubah kita. Kita menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu dengan pemaknaan hidup yang benar. Kita melakukan segala sesuatunya dengan pengertian yang baik. Anda melakukannya karena ada sebuah makna di balik apa yang Anda lakukan. Anda melakukannya bukan semata-mata untuk sebuah tujuan semata, tapi Anda melakukannya karena ada makna di balik semua itu yang ingin Anda nyatakan kepada sekelilingmu bahwa Tuhan sudah ada di dalam hidupmu. Jadi Anda melakukannya dengan makna. Saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, memberkati kita. Saya ingin menutup bagian firman Tuhan ini dengan pernyataan sebuah teolog yang sangat saya kagumi, Charles Haddon Spurgeon. Dia pernah mengatakan bahwa tidak ada aktivitas lahiriah apapun yang dengannya manusia dapat diselamatkan. Charles Haddon Spurgeon pernah mengatakan bahwa tidak ada satupun aktivitas lahiriah apapun juga yang dengannya kita bisa diselamatkan. Artinya tidak ada apapun yang bisa kita lakukan yang karena kita melakukannya kemudian kita diselamatkan. Anda dan saya diselamatkan benar-benar karena anugerah yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan telah memberikannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang pada akhirnya melakukan semuanya itu dengan makna hidup yang benar. Kami memahami apa yang kami lakukan. Kami mengerjakan sesuatu
karena kami telah mendapatkan contoh teladan dari Tuhan kami. Kami melakukannya sebagai perwujudan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin semua kami, jemaat-jemaat-Mu, Gereja Reform Karismatik, biarlah pada akhirnya kami boleh menjalankan hari-hari kami terus di dalam anugerah belas kasih Tuhan bagi kami. Di dalam melalui pandemi yang begitu panjang ini Tuhan, kami tetap berharap akan belas kasih Tuhan ada atas hidup setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan pimpin, sehingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang Kristen yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin serupa, semakin sempurna, menjadi seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Saudara, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, bersama-sama kita akan ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, bersama-sama kita akhiri kebaktian kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama tetap berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah bersama-sama Tuhan beribadah kepadamu, dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami akan pulang Tuhan ke masing-masing rumah kami. Kami sangat mengharapkan berkat pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan saja. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali, memasuki minggu yang baru, dan saya dengan semua teman-teman di gereja terus mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan berharap kita tetap kuat menghadapi pandemi yang masih berlangsung sampai pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.